Oke, halo anak-anak kelas 8. Saya akan melanjutkan pembahasan materi kita untuk pola bilangan. Kali ini kita akan belajar barisan bilangan. Barisan bilangan itu ada banyak jenisnya, tapi saya akan pilih 4 barisan bilangan yang biasanya dipelajari pada tingkat SMP. Oke? Yang pertama dan yang paling umum adalah barisan aritmatika namanya. Nah, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan atau barisan bilangan yang memiliki aturan di jumlah atau dikurang dengan suatu angka yang sama. Jadi barisan aritmatika itu peraturannya hanya boleh ditambah atau dikurang ya, ya. Kalau dikali atau dibagi nanti ada lagi namanya, bukan aritmatika. Dan hati-hati, ditambah dan dikurangnya itu pun harus dengan angka yang sama. Tidak boleh yang berbeda-beda angkanya. Jadi tidak semua yang ditambah aturannya atau dikurang aturannya itu termasuk bilangan barisan aritmatika. Nah, ini saya sudah punya contoh. Yang pertama, saya punya barisan angka yaitu 6, 9, 12, 15, 18. Coba kamu perhatikan. 6 ke 9 itu angkanya kan makin besar. Artinya pasti dia ditambah. Bisa juga dikali ya, Nana ya. Nah, tetapi kalau kita hitung 6 ke 9 itu tambah 3, 9 ke 12 tambah 3 juga, 12 ke 15 tambah 3 juga, 15 ke 18 tambah 3 juga. Ternyata setiap angka selalu ditambah 3. Nah, ditambah 3 inilah yang disebut dengan beda. Maka 6 dan 9 bedanya hanya 3 angka. Jadi B-nya 3. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika, karena dia selalu ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan contoh kedua. 36, 34, 32, 30, 28. Nah, coba kalau kamu perhatikan, ternyata 36 dikurang 2, 34. 34 dikurang 2, 32. 32 dikurang 2, 30. 30 dikurang 2, 28. Ternyata mereka selalu dikurang dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Maka bedanya minus 2. Hati-hati ya anak-anak ya. Kalau yang aturannya dikurang, itu di bedanya harus kamu kasih min untuk menunjukkan bahwa bedanya itu selalu dikurang. Kalau yang ditambah cukup angkanya saja ya. Nah, itu bedanya. Oke. Inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Nah, ini kan saya hanya punya, ini namanya suku nak ya. Urutan-urutannya itu disebut dengan suku. Urutan-urutannya disebut dengan suku. Jadi ini namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan masih bisa lanjut lagi ya. Ini juga sama, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, nanti biasanya dia nanya tiba-tiba suku ke-50 atau suku ke-17. Kalau dia nanya suku ke-17, kalau mau pakai cara manual tinggal kamu lanjutin aja sampai dapat angka yang ke-17. Dengan cara kamu tambahin 3 terus. Tapi biasanya itu caranya lama, capek, karena kamu harus ngitung terus. Dan belum tentu juga angka yang kamu hitung itu nanti benar terus. Bisa aja di angka kan 17 nih, di angka ke-15 nya kamu salah ngitung ya, nanti yang ke-17 nya salah gitu. Makanya diciptakanlah rumus. Nah, ada 2 rumusnya, yaitu rumus UN dan rumus SN. Nah, kalau UN rumusnya A ditambah, ingat tuh ya, tambah buka kurung N kurang 1 kali beda. Kalau itu UN. Kalau SN rumusnya agak panjang nih, tapi mirip-mirip. N per 2 dikali, nah ini kan tambah, ini kali, dikali buka kurung 2 kali A. Ini 2A itu artinya 2 kali A. 2 kali A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, yang dikurung ini kamu hitung dulu semua nak, jadi 1, baru kamu kali N atau kamu bagi 2. Nanti saya ajarkan cara menghitungnya ya. Nah, ini ada keterangan rumus. Apa sih itu UN, Pak? Nah, UN itu adalah suku ke N-nya. Jadi kalau misalnya tentukanlah suku ke-17, maka yang kamu cari adalah U17. Kalau U17 maka N-nya 17. Jadi N itu urutannya. Jadi kamu mau cari urutan yang keberapa? Kalau SN itu jumlah N suku pertama, jumlahnya nak. Jadi kadang juga kita disuruh jumlahkan.
misalnya ada 10 bilangan, 10 bilangan nih, 10 bilangan, kamu disuruh jumlahin 10-10-nya, ya tinggal tambahin satu-satu sih, cuman kan capek juga. Nah, ada cara cepatnya kamu pakai rumus. Jadi kalau disuruh berapakah jumlah 10 bilangan aritmatika misalnya, kalau pokoknya ciri-cirinya dia ada kata jumlahnya. Kalau ada kata jumlahnya, maka pakai rumus SN. Kalau tidak ada kata jumlahnya, hanya langsung tentukanlah suku ke-15, maka kita pakai rumus UN. Itu bedanya UN dengan SN. Kalau UN untuk nyari anggotanya aja, kalau SN kita tambahin satu-satu dari depan. Kalau S7 berarti kamu nambahin angka pertama sampai angka ke-7 gitu ya. Lalu A itu adalah, di sini ada huruf A. A itu adalah suku pertama atau U1. Kalau B itu beda. Nah, untuk mencari beda, tinggal kamu kurangin dua angka yang berdekatan. Tidak harus 9 kurang 6. Ya selisih loh ya. Kalau selisih berarti harus yang gede dulu. Kamu nyari bedanya bisa 9 kurang 6, bisa juga 15 kurang 12. Pokoknya kalau ada dua angka berdekatan, kamu kurangin aja. Yang besar kurang yang kecil, itu namanya beda. Oke? Ini konsep barisan aritmatika. Setelah ini kita akan bahas soal. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas contoh soal barisan aritmatika. Nah, karena ini contoh soal barisan aritmatika, jadi kemungkinan besar barisan bilangannya adalah barisan aritmatika. Tetapi untuk soal-soal yang berikutnya ya, tidak akan lagi dikasih tahu apakah itu soalnya aritmatika atau bukan. Maka kita harus bisa menentukan sendiri apakah barisan yang diberikan itu termasuk barisan aritmatika atau bukan. Nah, cara mengeceknya seperti ini ya. Oke. Diketahui barisan bilangan 7, 13, 6, 19, 25 dan seterusnya. Tentukan A. Apakah termasuk barisan aritmatika? B. Dua suku berikutnya. Dua suku berikutnya maksudnya kita disuruh lanjutkan dua angka lagi. Setelah 25, dua berapa, dua berapa. Dua angka saja. Itu namanya dua suku berikutnya. Lalu yang ditanya suku ke-15. Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti kita baru punya 4, dia mintanya yang ke-15. Berarti kita harus nyari 11 angka ke depan lagi. Kalau kamu pakai cara manual ya tambahin aja terus sampai yang ke-15. Tapi tadi di video sebelumnya kita sudah punya rumusnya ya. Kalau suku ke-15 berarti yang ditanya adalah U, yaitu U15. Lalu yang D, jumlah 10 suku pertama. Ada kata jumlah. Kalau ada kata jumlah berarti itu yang ditanya adalah S. Karena yang ditanya jumlah 10 berarti yang ditanya S10. Nah, sekarang kita jawab ya. Apakah termasuk barisan aritmatika atau bukan? Cara tahunya gimana, Pak? Ya kita harus cari dulu aturannya. 7, 13, 19, 25 dan seterusnya. Nah, kita cari aturannya. Coba nih, 7 ke 13 kenapa? 13 ke 19 kenapa? 19 ke 25 kenapa? Ternyata ini kalau ditambah 6 13. Ini kalau ditambah 6 13 juga. Ini kalau ditambah 6 ini kalau ditambah 6 19. Ini kalau ditambah 6 25. Oh, ternyata mereka selalu ditambah 6. Jadi bedanya 6. Maka inilah yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Jadi apakah termasuk barisan aritmatika? Jawabannya iya. Nah, gitu aja. Yang B, dua suku berikutnya. Karena sekarang kita sudah tahu ternyata dia selalu ditambah 6, maka untuk melanjutkan dua suku berikutnya tinggal tambahin 6. Terakhirnya kan 25. 25 kita tambahin 6, jawabannya 31. Nah, diminta 2, lanjutin lagi, ya tambahin 6 lagi. 31 tambah 6, 37. Maka dua suku berikutnya adalah 31 dan 37. Selesai. Sekarang yang C, U15. Tadi UN-nya apa rumusnya? UN? Nah, UN tadi rumusnya A ditambah buka kurung N kurang 1 kali B. Nah, yang ditanya U15, berarti N-nya 15 ya. Kita masukin A. Tadi A itu adalah suku pertamanya. Suku pertamanya ini, suku pertamanya 7 ditambah N kurang 1. Kalau U15 maka N-nya 15.
dikali beda. Bedanya ini aturannya 6. Kita hitung deh, 7 ditambah 14 kali 6 sama dengan. Nah ini anak-anak, ini operasi hitung campuran ya. Ada tambah ketemu kali. Yang dikerjakan adalah kalinya dulu ya. Maka ini jadi 7 ditambah 84 sama dengan 91. Jadi suku ke-15 nya adalah 91. Nah sekarang yang di S10. Nah kita tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah ini rumusnya, tadi hafalin ya. Ditanya S10, maka 10 per 2 dikali 2A. A nya tadi 7, berarti 2 kali 7 ditambah 10 kurang 1. Nah sekarang N nya 10, bukan 15 lagi, karena yang kita cari adalah S10 dikurang bedanya 6, tetap sama. 10 bagi 2 kan 5 dikali 2 kali 7 14 ditambah 9 kali 6. Nah ini nanti kalau kamu hitung semuanya jawabannya 340 ya. Dihitung dulu nak ya. Ini 9 kali 6 54 tambahin 14 68, lalu 68 kali 5 340. Nah inilah salah satu contoh soal barisan aritmatika. Nanti ada versi kurangnya juga, berarti bedanya min, hanya di situ aja bedanya ya.